Halo rekan-rekan ASN, dan selamat datang kembali. Coba bayangin deh kalau Anda punya semacam kunci sakti buat menjawab pertanyaan-pertanyaan paling pelik dalam pekerjaan. Nah, hari ini kita bakal bongkar kunci itu. Satu set perangkat canggih untuk analisis data yang khusus dirancang untuk melejitkan kinerja dan dampak kita semua sebagai abdi negara. Pernah nggak sih lagi rapat, terus pertanyaan ini muncul di layar? Kenapa ya program kita kok targetnya nggak kecapai? Aduh, pertanyaan ini rasanya berat banget ya, dan jawabannya seringkali nggak gampang. Ini bukan cuma pertanyaan biasa, tapi tantangan nyata yang kita hadapi hampir setiap hari, iya kan? Tapi, gimana kalau pertanyaan yang bikin pusing ini kita ubah jadi sebuah peluang emas? Kuncinya itu ada di sesuatu yang kita punya banyak banget setiap hari, data. Ini bukan lagi soal angka-angka mati di laporan, tapi soal gimana caranya kita bedah data ini untuk nemuin solusi-solusi cerdas yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari tantangan kinerja, terus kita belajar membedah data, lanjut lagi berburu wawasan tersembunyi, lalu kita coba meramal kinerja di masa depan, dan goalnya kita semua bisa jadi pengambil keputusan yang cerdas. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, bagian pertama, tantangan kinerja. Seringnya kan kita ambil keputusan itu berdasarkan feeling atau kebiasaan. Ya udah dari dulu begini caranya. Tapi zaman udah beda. Tuntutan sekarang itu jelas. Kita harus bergeser dari sekadar intuisi ke keputusan yang benar-benar didukung oleh bukti dan data yang solid. Nah, sekarang kita buka kotak peralatan kita. Yang pertama adalah membedah data kinerja. Di sini kita bakal lihat dua teknik dasar yang penting banget yang bisa bantu kita melihat lebih jauh dari sekedar angka di permukaan supaya kita benar-benar paham apa sih cerita di balik kinerja program kita. Teknik yang pertama adalah analisis statistik. Anggap aja ini kayak general check-up kesehatan buat program Anda. Jadi, kita kumpulin semua data kinerja, lalu kita analisis buat menemukan pola, tren, atau ringkasan penting yang mungkin selama ini jujur aja kelewat dari pandangan kita. Nah, ini dia yang seru. Coba lihat bedanya. Dulu, kita mungkin cuma lapor, program selesai 70%. Udah, titik. Tapi dengan cara baru, pakai analisis statistik, laporannya bisa jadi gini. Tingkat penyelesaian 20% lebih tinggi di daerah yang dapat pelatihan baru. Kelihatan banget kan bedanya? Dari cuma laporin fakta, jadi paham dampaknya. Teknik kedua, analisis akar masalah. Oke, kalau analisis statistik tadi ibaratnya dokter yang lihat gejala, yang ini kita jadi detektif. Tujuannya bukan cuma tahu apa yang salah, tapi kita gali jauh lebih dalam buat menemukan kenapa masalah itu bisa terjadi. Proses detektif ini ada 4 langkah gampang. Pertama, definisikan masalahnya dengan super jelas. Kedua, kumpulkan semua data dan bukti yang relevan. Ketiga, identifikasi semua kemungkinan faktor penyebabnya. Dan terakhir, baru deh kita tentukan mana akar masalah yang sesungguhnya. Oke, kita udah tahu apa masalahnya dan kenapa itu terjadi. Sekarang, waktunya berburu harta karun, wawasan tersembunyi. Ini soal menggali informasi super berharga dari tumpukan data yang mungkin selama ini kita nggak sadar ada di depan mata kita. Alatnya namanya data mining atau menambang data. Ini proses kita menyisir data dalam jumlah super besar buat nemuin pola, korelasi, atau hal-hal aneh. Contohnya, kita mungkin baru sadar kalau partisipasi di program A kok selalu naik drastis ya setiap habis ada pengumuman B. Nah, ini kan hubungan yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Biar gampang bayanginnya, coba deh pikirin kita ini kayak penambang emas di sungai data pelayanan publik. Di sungai itu kan banyak banget pasir sama kerikil data, tapi kalau kita punya alat yang pas, kita bisa menemukan butiran-butiran emas. Nah, itulah wawasan berharga yang bisa bikin program kita jadi jauh lebih efektif. Lanjut ke bagian 4. Kita udah paham masa lalu, udah ngerti kondisi sekarang, saatnya kita melihat ke depan. Tenang, ini bukan soal bola kristal atau ramalan dukun ya, tapi ini sains, meramal kinerja. Kita bakal pakai data yang udah ada buat bikin keputusan yang lebih strategis untuk hari esok. Alatnya namanya analitik prediktif. Jadi dengan data historis dan algoritma yang cerdas, kita bisa tahu kemungkinan hasil di masa depan. Dan poin utamanya ini nih, kita berhenti jadi pemadam kebakaran yang cuma bereaksi sama masalah, tapi kita mulai jadi proaktif, mencegah masalah itu sebelum kejadian. Garis waktu ini ngejelasin perjalanannya dengan gamblang banget. Kita mulai dari data historis, apa yang udah terjadi. Terus kita analisis buat nemuin polanya.
Dari pola itu, kita bisa bikin proyeksi kira-kira apa yang bakal terjadi. Dan puncaknya, kita ambil keputusan proaktif hari ini buat mastiin hasil di masa depan jadi lebih baik. Nah, mesin penggerak di balik kemampuan meramal ini seringkali adalah machine learning. Gampangnya, bayangin Anda punya asisten super cerdas. Anda nggak perlu kasih perintah satu persatu terus-menerus. Cukup kasih dia ribuan contoh data, nanti dia belajar sendiri buat ngenalin polanya. Makanya dia bisa bikin prediksi yang akurat secara otomatis. Keren kan? Akhirnya kita sampai di puncak pembahasan. Gimana semua alat ini bisa membentuk kita jadi ASN pengambil keputusan yang cerdas? Ini bukan cuma soal teknik loh, ini soal transformasi total cara kita bekerja, biar bisa kasih pelayanan publik yang lebih baik dan lebih terasa dampaknya. Slide ini merangkum mindset baru kita. Dari yang tadinya reaktif, kita jadi proaktif. Dari yang tadinya cuma nebak-nebak, sekarang kita berdasarkan bukti. Dari solusi yang pukul rata untuk semua, kita beralih ke intervensi yang tepat sasaran. Dan yang paling penting, kita berubah dari sekedar administrator menjadi seorang ahli strategi. Kutipan dari Carly Fiorina ini, wah pas banget. Tujuannya adalah mengubah data menjadi informasi, dan informasi menjadi wawasan. Jadi, data mentah aja nggak cukup. Informasi doang juga belum cukup. Yang benar-benar kita kejar adalah wawasan, insight yang bisa langsung kita pakai untuk bikin perubahan nyata. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan data yang sudah ada di meja Anda sekarang, di laptop Anda, kira-kira apa sih satu perubahan kecil berbasis data yang bisa Anda mulai lakukan? Besok? Ingat, perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Terima kasih sudah menyimak.